Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada salah seorang ustadz cerita begini. Ada seorang kepala cabang salah satu bank konvensional. Dia itu orang baik, rajin sholat, rajin puasa sunnah. Ini kisah nyata, bukan kisah yang dibesar-besarkan, bukan. Ya. Yang menceritakan kepada ustadz itu orang yang melihat langsung kejadian. Jadi habis melihat kejadian itu mengisahkan kepada ustadz. Dia orang baik, rajin sholat, rajin puasa, ya. Tapi kerjanya di mana? Kepala bank riba, kepala cabang. Kemudian tiba-tiba sakit dan meninggal. Dia ikut mengantarkan jenazahnya. Ketika di hari di mana dia meninggal dan jenazah dibawa ke pemakaman, rupanya ada 2 lubang yang sudah disiapkan. Lubang pertama untuk dia, lubang yang kedua untuk orang lain. Dia pesan tempat orang lain ini. Nah, jenazah dimasukkan, si kepala bank ini jenazahnya dimasukkan. Baru selesai dimasukkan, jenazah kedua datang. Dia bilang, loh, ini jenazah salah tempat. Ini lubang ini saya pesan. Ya. Kata keluarganya, Pak sama saja, masuk di sana atau masuk di sini. Enggak, saya pesan di sini. Ini kuburan harus digali, mumpung baru dimakamkan, tolong dipindahkan. Ya. Akhirnya berdiskusi, berdebat, tidak mau karena dia pengen dimakamkan di lokasi situ karena dekat dengan ini ya keluarganya atau apa alasannya. Akhirnya keluarganya mengalah, kuburan ini digali, baru dimakamkan, belum lama baru dimakamkan selesai, keluarga masih ada di situ, jenazah kedua datang, akhirnya terjadi perdebatan, digalilah kuburan ini. Begitu digali, ketika dibuka kayunya yang menutup itu, terkaget orangnya, jenazahnya sudah gosong, kain kafannya sudah habis. Kain kafan sudah apa? Habis. Mengerikan sekali. Waktu itu melihat itu keluarga kedua belah pihak semangat, udah ditutup lagi. Wis nggak apa-apa, salah tempat nggak apa-apa. Nah, ketika itu dia langsung sadar bahwa ya, dosa riba itu ngeri banget itu ya. Meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, tapi sholatnya dia itu nggak berhasil mencegah dia untuk perbuatan maksiat. Karena Nabi SAW sudah didik kita, sampaikan tadi, yang haram tinggalkan, nggak pakai semampunya begitu, tinggalkan selesai. Ya, didik diri kita untuk mulai itu. Ini dilarang, selesai, tinggalkan, nggak peduli. Ini dilarang, selesai. Dalam hal apapun di kehidupan kita, kalau kita tahu ini dilarang, tinggalkan. Dalam berumah tangga, dalam bersosialisasi atau dengan masyarakat, dalam hal apapun, dalam hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang tua, kalau ada hal yang dilarang, stop. Dalam cari nafkah kita, dalam ini ada yang dilarang, stop, tinggalkan. Kalau khawatir rezeki, yakinlah Allah akan ganti dengan kita yang meninggalkan itu. Kalau kita tinggalkan karena Allah, yakinlah Allah akan ganti buat kita yang lebih baik daripada itu. Janji Allah. Allah nggak akan sia-siakan. Ya. Allah janjikan rezeki di berbagai ayat. Di berbanyak ayat Allah janjikan rezeki. Setan hanya menjanjikan di satu ayat Allah sebutkan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan mengajak kalian ke perbuatan keji. Alih-alih takut miskin, dia terabas aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendidikan Nabi SAW itu tegas terkait menundukkan diri kita ini. Begitu dilarang, ya sudah dilarang. Ya. Kita berupayakan maksimal ngampet. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu ngampet. Hari kelima, hari ketujuh sudah nggak ngampet. Seorang ikhwan kemarin, Rabu kemarin kan kita bahas masalah ini nih. Ya mudah-mudahan ikhwan itu datang lagi hari ini. Selesai kajian kita kemarin hari Rabu di sini, selesai saya ke belakang, ada seorang ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan pengalaman pribadinya.
dia mantan pegawai bank yang menyaksikan langsung bagaimana kepala cabangnya yang masih aktif meninggal dunia. Pada waktu itu kepala cabangnya ini ya terlihat sekali sebagai orang yang soleh, suka ya berpuasa Senin Kemis, kemudian juga suka berangkat haji umroh, suka bersedekah, banyak sekali amal solehnya. Masya Allah, kelihatan sekali solehnya. Ya, banyak amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Tapi dia sebagai kepala cabang bank riba di Jakarta. Nah, ikhwan ini ketemu saya kemarin di belakang, selesai kajian Rabu kemarin menceritakan, saya sudah keluar Pak Ustadz dan kita punya komunitas anti riba. Kami ini ex-bankir. Ya, mantan-mantan pegawai bank yang berkumpul dalam suatu komunitas dan kami punya pengajiannya. Dan minta saya juga untuk mengisi di kajian mereka. Ya. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia menyaksikan pengalaman yang sangat menakutkan. Yaitu ketika meninggal kepala cabang bank konvensional itu. Yaitu dia antarkan sampai ke kuburan. Ini kisah nyata ya, bukan sinetron. Ada nggak orangnya di sini? Hadir nggak sih ikhwan itu? Ya, dan saya percaya, insya Allah dia pun berani bersumpah atas nama Allah. Dan dia menyaksikan peristiwa itu bukan hanya dia, tapi juga teman-teman dia yang lain. Barangkali antum sudah pernah membaca ya, di sosial media tersebar berita seperti ini. Ini kejadian setahun yang lalu dia simpan, dia tidak diucapkan, takutnya ghibah. Saya katakan jangan, ceritakan ke orang lain, tapi jangan sebutkan siapa namanya. Kan orang nggak tahu. Kasih tahu aja, ini mantan kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Banknya nama apa? Nggak usah kasih tahu lah banknya. Nah kemudian dia menceritakan kemarin di balik hijab ini kemarin, Rabu yang lalu, bahwa dia mengantarkan sampai ke kuburan. Nah kemudian dikuburkan si mayit. Nggak ada apa-apa. Memang kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah, kadang-kadang tidak diperlihatkan adanya siksa kubur itu. Ini salah satu yang diperhatikan, yang dilihatkan oleh Allah kepada para hambanya. Ternyata setelah dikuburkan, datanglah rombongan keluarga mayit yang lain. Ternyata mereka salah memasukkan ke liang lahat. Sekali lagi ya, bukan sinetron nih. Sinetron memang ada seperti ini juga, ngikut-ngikut itu. Ya. Salah memasukkan. Jadi seharusnya dia ini kepala cabang ini di tempat liang lahat yang lain. Tapi salah masuk, miskomunikasi antara mayit dengan mayit. Ya. Miskomunikasi antara mayit dengan mayit. Maksudnya keluarga gitu loh, keluarga mayit. Maka dikuburkan dipendam. Kata keluarga si mayit yang baru datang, oh nggak bisa, kami itu di sini. Kami udah booking, mungkin di bawahnya ada AC-nya atau apa kita nggak tahu. Kami sudah booking di sini, maka kami nggak terima. Silakan di sana. Oh nggak bisa, kami mintanya di sini karena kami sudah bicara kok. Mungkin ada yang lupa dan lain-lain. Akhirnya terpaksa dibongkar kembali. Ingat, waktunya tidak lama. Setelah ditimbun, mereka mau pulang, datang rombongan kedua. Kata ikhwan ini yang menceritakan kemarin di belakang. Datang rombongan kedua, maka dibongkar lagi. Dibongkar lagi kuburan tersebut. Ini siapa ini? Kuburan siapa? Mantan ya kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Digali lagi kuburannya dan ternyata ada sesuatu yang membuat mereka semuanya kaget. Kain kafan sudah hangus. Jasadnya pun sudah hangus dan papan-papan itu yang menutup itu hangus semuanya. Dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini enggak selalu ditunjukkan oleh Allah, terkadang saja, terkadang ditunjukkan pada tempat tertentu, orang tertentu supaya manusia yakin bahwa ada siksa kubur. Itu ibunya si mayit yang menyaksikan proses seperti itu langsung pingsan. Ibunya pun ada juga di situ. Dan bapak ini yang menceritakan kemarin kepada saya juga menceritakan teman-temannya juga menyaksikan. Ketika dicoba digali kembali mau dipindahkan mayit ke tempat yang lain karena salah liang lahat. Liang lahatnya keliru. Ternyata begitu kondisi seperti ini mereka ketakutan. Karena udah hangus jasadnya, hangus kain kafannya, hangus papan-papan kayu yang menutup jasad si mayit tersebut.
Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah melihat langsung seperti itu, apa kita baru yakin? Sebetulnya tanpa itu pun kita yakin ini dosa besar, dosa riba, bekerja di riba, makan harta riba. Dirhamu riban ya'kulu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zinyah. Bahkan Nabi mengatakan 1 dirham riba, berapa 1 dirham? 70.000 rupiah. 1 dirham itu sekitar 70.000 rupiah. Yang dimakan oleh seseorang itu harta riba, dirhamu riban. 1 dirham riba, 70.000 dimakan oleh seseorang harta riba itu. Dan dia tahu ini harta riba, dia makan aja. Maka kata Nabi lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali perbuatan zina. Sekali zina itu dosa besar. Makan cuma 70.000. Itu lebih besar dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Riba itu lebih besar dibandingkan zina. Tetapi lihat orang-orang yang bekerja di sana dengan dasinya, dengan jilbabnya, pakai AC-nya, antep ya. Ada kaligrafi Yasin, ayat kursi, segala macam. Padahal itu adalah transaksi riba yang mereka lakukan ya apa? Mereka meminjamkan ke orang lain dengan uang yang mesti dibayarkan lebih besar. Nah ini pengalaman ya, orang yang Allah tunjukkan hati-hati. Jadi kepala cabang ini betul-betul menjadi bukti salah satu sebab ya dia mendapatkan siksa seperti ini adalah karena memang di kepala cabangnya, bank ribanya itu dan itulah yang dia makan setiap bulan. Yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga si mayat yang tadi minta dibongkar mengatakan tutup saja. Mereka nggak berani. Jangan sampai mayat yang kedua masuk situ, angus juga. Gitu ceritanya. Jadi mereka ketakutan, kata ikhwan yang kemarin cerita di belakang layar. Jadi ketakutan, akhirnya apa? Ditutup. Udah gak apa-apa, kami pindah ke sana aja. Tapi ini kan udah terlanjur, gak apa-apa. Coba dari tadi begitu ngomongnya. Iya udah kebuka begini, ya udah tutup lagi. Akhirnya jenazah yang kedua dikuburkan di liang lahat yang lain. Nah ini membuat kita harus lebih waspada ya. Waspadalah ya. Karena ini pasti ada balasan dari Allah bagi orang-orang yang mereka ngeyel, mengingkari, berpaling, membantah. Di dunia terkadang Allah berikan balasan, tapi terkadang tidak. Nanti balasannya sekalian di alam kubur. Alam pertama kehidupan akhirat. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntunan syariat, yaitu menguji keimanan seseorang di dalam mentaati Allah, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun dalam meninggalkan larangannya. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara batil. Karena riba, misalnya tadi kayak riba nasi'ah, riba jahiliyah, dipinjamkan uang 1 juta harus dikembalikan 1,5 juta. Akhirnya orang diambil uangnya 500.000 itu batil. Ya. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang sehat dan bersih. Sektor real maksudnya. Termasuk dalam masalah ini hati-hati jangan bisnis dengan hal-hal yang samar-samar ya. Ya saya pernah didatangi itu ada orang entah dia tahu dari mana kemudian ketemu saya mau tawarkan investasi emas. Emas apa ini? Rupanya dia tawarkan emas kalau kita masuk $10.000 maka kita dikasih semacam pin untuk masuk ke webnya mereka. Setelah itu nanti kita bisa ikuti perkembangan naik turunnya emas dunia. Naik kita bisa jual dapat untungnya gitu, kita harus ikutin terus, sibuk dengan itu gitu kan. Tapi fisik emasnya nggak ada, cuma sekedar gitu-gitu saja ikutin angka-angka itu. Maka saya mau tanya mas, ini orang yang masuk berhasil atau tidak? Ya terus terang pak ya 50% ada yang berhasil ada yang tidak. Nah, ini haram, nggak ada bendahnya ya, nggak boleh. Nanti kita jelaskan ya jenis-jenis transaksi, atau kita sudah jelaskan transaksi yang dilarang ya. Sudah semua ya, di antaranya kan yang tidak dimiliki di tangan ya. Kemudian yang ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.
Ya kan nanti orang kalau kena riba jadi benci akhirnya, terpaksa disita, terpaksa begini, terpaksa begitu. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Ini mirip dari dengan Fatir ayat 43 ya. Semua tipu daya, semua kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Jangan antum merasa diri hebat, percuma. Sehebat apapun antum mengatur makar, Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, aku pun kata Allah mengatur tipu daya dan Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Putar-putar, makin jauh antum buat penipuan, maka makin berat nanti. Toh kembali juga hukumannya ke antum. Gak bisa. Gak usah sentuh teman-teman, punya orang lain gak usah. Kan kalau kita nggak masuk ke riba Ustaz nggak bisa punya rumah, nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia nggak ada ruginya, kontrak kos dulu nggak apa-apa, mulia, kumpulin duit ada uang cash baru bayar, antum mulia, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang miskin lalu minta Allah kayakan, banyak sekali, banyak, mulai saja, nggak usah khawatir itu waswas syaitan, seakan-akan kita tidak akan, nggak perlu khawatir, antum rugi kalau dunia, kalau di akhirat antum udah dapat rumah, gitu loh. Orang mukmin itu teman-teman ketinggalan satu sholat saja itu lebih rugi daripada dia punya rumah itu. Kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar seperti dia punya dunia dan seluruh isinya lalu hilang darinya. Itu loh ibaratnya. Nabi bilang 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Semuanya ini kalau antum punya semua manusia jadi budak antum, semuanya harta ini punya antum, tetap 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada semua itu. Jadi akhirat memang targetnya bukan dunia. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqush syuha fa innama ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian akan kezaliman karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takut, maksud kegelapan ini artinya kesulitan. Nanti tuntutannya terlalu banyak, kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Karena satu orang saja teman-teman sudah cukup habisin pahala kita. Antum gosipin orang nih, maka bisa saja kalau dia bilang saya mau ambil ya Allah seluruh pahala puasa dia selama 50 tahun, habis. Datang orang kedua, saya mau pahala sholatnya semuanya ya Allah, dikasih. Nah, antum mau tolak bagaimana? Habis semua. Dan kalau sudah habis pahala antum masih ada yang nuntut, dosa mereka, zina mereka, bohong mereka, riba mereka dikasih ke antum, maka masuk neraka. Ngapain? Untuk apa? Gak ada gunanya. Kata Nabi SAW, takutlah kamu kepada kezaliman. Zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain ya. Kalau kita ambil yang bukan hak kita itu zalim. Atau kita punya pegawai nggak dikasih haknya, maka itu juga zalim. Kan gitu. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kamu akan berbuat kikir, perhitungan tidak mau keluarkan di jalan Allah, karena kikir telah membinasakan umat sebelum kalian, yaitu membawa umat-umat sebelum kalian kepada penumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 2578. Bermula daripada pelitnya orang, ya, karena konsep-konsep ini hati-hati teman-teman. Makanya saya bilang, anak-anak kita dilatih mulai sekarang bukan dibelikan celengan, tapi dikasih uang suruh sumbang, ya. Ini rame-rame beliin celengan, taruh, nabung ya nak, salah, jangan suruh nabung. Ya, karena kalau dia nabung berarti lahir sifat pelit. Nah, sampai kakaknya pun pegang celengannya marah berantem. Hah? Benar nggak? Lah iya, pecah celengannya nangis 3 hari 3 malam. Ya, bahaya ini. Kasih uang belanja, nak kalau ada temanmu miskin kasih ya nak. Latih itu. Nanti kalau masuk musola di sekolahmu masukkan di celengan ya. Latih sedekah. Sedekah itu sumber kekayaan. Memang begitu pengaturan Islam. Jangan bakhil, pelit, tidak usah. Makin antum perhitungan, maka makin kecil rezekinya. Coba royal di jalan Allah. Yang sudah biasa sedekah 10 ribu, sekarang mulai 100 ribu. 100 ribu mulai 1 juta. Kasih. Tidak usah perhitungan. Itu harta yang paling baik yang antum sedekahkan itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Bukhari, ya ibna Adam anfik, unfik alaik. Wahai anak Adam berinfak di jalan aku akan berinfak untukmu. Ya. Jadi jelas sekali. Nah ini biasanya orang kena pelit perhitungan, tidak mau ada tamu datang ke rumahnya, tidak mau ini, tidak mau berbagi, akhirnya jadi masalah ini. Ya, jadi masalah. Harus dilatih dari awal. Dan syaitan selalu menguasai teman-teman ya. Subhanallah, saya belajar dari anak-anak saya, mereka masih kecil, maka saya temukan itu. Jadi seperti kalau kita kasih makanan, selalu subhanallah, anak-anak saya ini pasti larikan ke tangan kiri.
Saya tidak tahu kalau teman-teman sekalian, saya temukan anak selalu gitu. Nak, tangan kanan, walaupun masih kecil. Masih bayi, masih baru bisa duduk. Ada anak saya kecil, Masya Allah. Dikasih makanan di tangan kanan, dia pindahkan ke tangan kiri, masuk ke mulutnya. Saya pindahin lagi. Hampir kakaknya juga sama. Ingatkan, tangan kanan, tangan kanan. Syaitan sudah latih begitu gitu loh. Nah sama juga dengan masalah sifat-sifat yang Allah haramkan, kayak kikir, kayak apa. Ada anak saya salah satunya, dia kalau suka makanan, itu diambil sambil terus dimakan langsung. Sebelum adiknya ambil, tanya, kenapa nak? Nanti diambil sama adik. Jadi ada sifat itu, dia nggak salah, dia nggak faham kan? Kita ingatkan, tidak boleh, nak harus berbagi. Kalau berbagi nanti Allah sayang, baru dia berbagi. Syaitan goda dari kecil. Bagaimana supaya bisa terjerumus? Kalau kita nggak jeli, bahaya sekali. Gitu kan? Jadi royal teman-teman, yakin, ulurkan tangan kita di jalan Allah, Allah kasih rezeki. Ini resep terbaik untuk kaya. Jadi bukan antum cari perusahaan terbesar di Sudirman untuk investasi. Cari orang miskin dekat rumah, sedekahin tiap bulan. Kasih berasnya, semampu antum. Abdullah bin Umar bersedekah 1 butir kurma, 1 butir bawang tiap hari. Apa yang beliau mampu, beliau sedekah. Tidak boleh tunggu kaya baru sedekah. Yang kelima hikmahnya adalah membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, menghutanginya, menangguhkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah, sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Jadi subhanallah, orang ya mengikuti syariat ini makin membuat hatinya tulus, bersih. Antum kalau buka pintu hutang, ya pintu ada jaminan atau gadai, ini sudah jelas tidak boleh ada keuntungan. Ini memang antum cari pahala di sini. Utangin orang ya sudah. Dia tidak sempat bayar, tangguhkan. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan akan datang hari kiamat orang, nanti ditimbang dosanya banyak, amalnya tidak cukup untuk mengimbangi dosanya. Maka malaikat bilang, ingat-ingat, mungkin ada yang pernah kau lakukan. Dia bilang tidak ada, kecuali saya pernah, dia bilang, punya pegawai-pegawai di dunia selama saya suruh nagih utang-utang. Kalau saya bilang sama dia, kalau ada orang yang tidak mampu, maafkan saya. Kalau orang mampu baru kamu tagih. Kata malaikat, itu justru yang membantu kamu. Lalu ditimbang di timbangan amalnya, maka dikalahkanlah semua dosanya. Menangguhkan orang, memaafkan orang. Kalau utang justru bagus, itu sedekah yang baik. Baik, begitu saja insyaAllah. Pertanyaan ini kita akan simpan, kita akan jawab pertemuan akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.